Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Tidak ada yang menandingi keutamaan 3 orang dari suku Anshor. Mereka adalah Sa'd bin Mu'adz, Usaid bin Al-Hudair, Abbad bin Bishrin, Aisyah, Ummul Mukminin. Abbad bin Bishrin adalah sebuah nama yang bersinar dalam sejarah dakwah Muhammad. Jika engkau mencarinya di antara para hamba-hamba Allah, maka engkau akan mendapati dirinya sebagai orang yang bertakwa, berkepribadian bersih, senantiasa bangun di tengah malam membaca berjuz-juz Al-Quran. Jika engkau mencarinya di antara para pahlawan, maka engkau akan mendapatinya bahwa ia adalah seorang yang gagah berani yang turun di berbagai pertempuran untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau mencarinya di antara para wali, gubernur, maka engkau akan mendapatinya bahwa dia adalah seorang yang kuat dan dipercaya untuk mengurus harta kaum muslimin. Sehingga Aisyah berkata tentang dirinya dan 2 orang lagi dari sukunya, 3 orang dari suku Anshor yang tidak tertandingi oleh seorang pun dalam keutamaan. Semuanya berasal dari Bani Abdil Ashal, Sa'd bin Mu'adz, Usaid bin Al-Hudair dan Abbad bin Bishrin. Abbad bin Bishrin al-Ashali saat muncul di penjuru Yatsrib sinar petunjuk Muhammad kala itu, ia masih seorang remaja yang masih segar. Dari wajahnya terpancar kesucian dan harga diri. Dari perilakunya terlihat bahwa ia adalah seorang anak yang cerdas, meskipun pada saat itu ia belum genap 25 tahun. Ia telah bergabung dengan sang dai dari Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair. Maka segeralah terhubung ikatan iman di antara keduanya. Dan kedua jiwa mereka disatukan oleh akhlak yang terpuji dan sifat yang mulia. Ia mendengarkan Mus'ab yang membacakan Al-Quran dengan suara yang lembut dan tenang, dan dengan intonasinya yang berkesan. Maka Abbad begitu cinta dengan kalamullah, dan membiarkan kalam tersebut menembus relung hatinya yang terdalam sebagai tempat bersemayam ayat tersebut menjadi kesibukannya yang baru yang senantiasa ia ulang-ulang di waktu malam dan siang. Pada saat ia bermukim atau sedang melakukan perjalanan. Sehingga ia dikenal di kalangan sahabat sebagai imam dan sahabat Al-Quran. Suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan sholat tahajud di rumah Aisyah yang menempel dengan dinding masjid. Kemudian beliau mendengar suara Abbad bin Bishrin yang sedang membaca Al-Quran dengan begitu jernih dan segar seperti saat Jibril membawakannya kepada hati beliau. Rasul lalu bertanya, "Wahai Aisyah, apakah ini suara Abbad bin Bishrin?" Aisyah menjawab, "Benar, ya Rasulullah." Rasul berdoa, "Ya Allah, ampunilah dirinya." Abbad bin Bishrin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap peperangan yang beliau lakukan. Dalam setiap perang, ia memiliki kisah yang pantas bagi seorang pemegang Al-Quran. Salah satunya adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru kembali dari perang Zaturika. Beliau berhenti bersama dengan muslimin lainnya di sebuah lereng untuk bermalam di sana. Salah seorang dari pasukan muslimin telah menawan di tengah perang seorang wanita musyrikin tanpa sepengetahuan suaminya. Begitu suaminya pulang dan tidak menemukan istrinya, ia bersumpah demi Lata dan Uzza untuk menyusul Muhammad dan para sahabatnya, dan tidakkah akan kembali kecuali setelah membunuh salah seorang dari mereka. Hampir saja pasukan muslimin mengistirahatkan unta-unta mereka di lereng. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Siapa yang akan berjaga pada malam ini?" Maka berdirilah Abbad bin Bishrin dan Ammar bin Yasir yang berkata, "Kami yang akan berjaga, ya Rasulullah." Begitu mereka keluar menuju mulut lembah, Abbad bin Bishrin berkata kepada sahabatnya Ammar bin Yasir, "Pada bagian malam yang mana engkau mau tidur, awal atau akhirnya?" Ammar menjawab, "Aku akan tidur di awalnya." Lalu berbaringlah Ammar tidak jauh dari Abbad. Bintang, pepohonan dan batu-batuan bertasbih dan bertahmid seraya mensucikan Tuhannya.
Maka jiwa Abbad bin Bishrin begitu ingin melakukan ibadah dan rindu untuk membaca Al-Quran. Saat yang paling sukai dalam membaca Al-Quran adalah pada saat ia sholat, maka ia menggabungkan kenikmatan sholat dengan kenikmatan membaca Al-Quran. Ia menghadap kiblat dan mulai melakukan sholat. Ia mulai membaca surat Al-Kahf dengan suaranya yang merdu. Tatkala ia sedang menyerap cahaya ilahi ini, tenggelam dalam berbagai nikmat sinarnya, maka datanglah pria yang mencari istrinya dengan langkah yang cepat. Begitu ia melihat Abbad dari kejauhan yang berdiri di mulut lereng, ia mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berada di dalam lereng tersebut dan bahwa orang yang berdiri adalah penjaga mereka. Lalu ia menyiapkan busur panahnya, kemudian mengambil sebuah anak panah dari tempatnya, kemudian melepaskannya ke arah Abbad lalu melukainya. Abbad lalu mencabut anak panah itu dari tubuhnya lalu meneruskan bacaan dan larut dalam sholat. Kemudian orang tadi melepaskan anak panah yang kedua dan mengenai tubuhnya. Lalu Abbad mencabutnya lagi seperti yang ia lakukan sebelumnya. Kemudian pria tadi memanahnya untuk kali yang ketiga. Abbad pun mencabutnya lagi seperti dua anak panah sebelumnya. Kemudian ia beringsut sehingga mendekat ke arah sahabatnya lalu membangunkannya sambil berkata, "Bangunlah. Luka-luka ini telah membuatku payah." Begitu pria tadi melihat mereka berdua, ia langsung lari menyelamatkan diri. Maka disinilah Ammar melihat tubuh Abbad yang berlumuran darah yang mengalir dari 3 luka. Ia bertanya kepada Abbad, "Subhanallah, mengapa engkau tidak membangunkan aku saat panah pertama mengenaimu?" Abbad menjawab, "Aku sedang membaca surat yang aku tidak ingin memutusnya kalau hingga aku tidak khawatir dapat membuat benteng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tak terjaga sebagaimana yang beliau perintahkan, maka jiwaku yang terputus lebih aku sukai daripada memutus bacaan tersebut." Saat peperangan melawan kaum murtadin terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar menyiapkan sebuah pasukan yang berjumlah amat banyak untuk menumpas perlawanan yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab dan para orang-orang murtad yang menjadi pendukungnya serta untuk mengembalikan mereka lagi kepada pangkuan Islam. Abbad bin Bishrin termasuk salah seorang prajurit yang berangkat dalam misi ini. Abbad melihat di tengah peperangan di mana kaum muslimin belum dapat membukukan kemenangan, adanya kaum Ansyar yang mengandalkan kaum Muhajirin, dan kaum Muhajirin juga mengandalkan kaum Ansyar yang membuat hati Abbad menjadi penuh kejengkelan. Ia juga mendengar mereka saling meledek sehingga telinganya serasa dicucuk duri. Maka Abbad merasa yakin bahwa kaum muslimin tidak akan berhasil dalam perang ini kecuali bila setiap kelompok berpisah dari lainnya untuk mengemban tugas masing-masing, dan agar para mujahidin yang teguh dan sabar mengerti dengan sebenar-benarnya. Pada malam sebelum terjadinya perang, Abbad bermimpi dalam tidurnya bahwa langit terbuka untuknya. Begitu ia masuk ke dalam langit, ia tertarik ke dalam dan pintu langit pun tertutup kembali. Keesokan paginya, ia menceritakan hal itu kepada Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abbad berkata, "Demi Allah, itu menandakan bahwa aku akan mendapatkan syahadah. Kematian dalam berjuang di jalan tinggi dan perang pun telah dimulai." Abbad bin Bishrin naik ke sebuah tempat yang tinggi dan berteriak, "Wahai kaum Ansyar, berpencarlah kalian dari pasukan. Patahkanlah sarung pedang kalian. Dan janganlah kalian meninggalkan Islam yang datang dari arah MU." Ia terus saja meneriakkan seruannya sehingga berkumpul di hadapannya 400 orang Ansyar. Termasuk dari mereka adalah Sabit bin Qais, Al-Barra bin Malik dan Abu Dajanah, pemilik pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbad bin Bishrin lalu merangsek masuk ke barisan musuh bersama mereka dengan menebaskan pedang mereka. Begitu beraninya sehingga ia menghampiri kematian dengan dadanya. Sehingga pertahanan Musailamah Al-Kadzab dan para pendukungnya semakin melemah yang membuat mereka berlindung ke Hadikatul Maut, taman kematian. Di bawah gerbang taman itulah Abbad bin Bishrin jatuh terpuruk sebagai seorang syahid yang tewas berlumuran darah. Di tubuhnya banyak sekali bekas luka tebasan pedang, tusukan tombak dan anak panah, sehingga pasukan muslimin tidak sanggup lagi untuk mengenalinya, kecuali setelah mereka menemukan salah satu tanda di tubuhnya.